Sebagaimana sudah disepakati oleh teman-teman bahwa topik yang diangkat adalah terkait kapasitas jalan terlampaui yang ada di Makassar. Analisis permasalahan ini yang nantinya akan menyidik masalah-masalah yang terkait dengan suatu keadaan atau kondisi yang terjadi di wilayah Kota Makassar yang nantinya akan diperbaiki. Analisis permasalahan itu akan meneliti sebab-sebab dan akibat-akibat dari masalah tersebut. Jadi ada sebab akibat dari semua permasalahan itu, kemudian itulah yang akan direncanakan yang mengarah pada perbaikan nantinya. Dan dari metode ZOP ini akan melibatkan beberapa stakeholder atau beberapa pemangku kepentingan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kerangka kerja yang dilakukan dari metode ZOP ini yaitu menggunakan alat peraga kertas manila. Kemudian dari kertas manila itu akan dituliskan permasalahan dari setiap item, dan dari setiap permasalahan itu akan dibuatkan diagram. Kemudian dari situ semua permasalahan akan mengerucut pada satu permasalahan yang nantinya akan diselesaikan secara bersama-sama. Baik, saya akan memulai di sini dari bagan yang kita buat. Yang pertama yaitu kapasitas jalan yang terlampaui dengan melihat kondisi yang terjadi di Kota Makassar karena seringnya terjadi kemacetan. Boleh saja itu karena lebar jalan yang sempit. Nah, lebar jalan yang sempit di sini kita akan melihat bahwa karena kapasitas jalan terlampaui, maka lebar jalan atau sempit. Maka lebar jalan sempit. Jadi terjadi sebab akibat. Kapasitas jalan terlampaui, maka lebar jalan sempit. Atau boleh juga lebar jalan sempit karena kapasitas jalan terlampaui. Kemudian permasalahan berikutnya adalah volume kendaraan yang tidak terkendali. Dari dua permasalahan ini masing-masing akan melahirkan permasalahan atau ada turunan permasalahan lagi. Contoh misalkan di lebar jalan yang sempit, kenapa terjadi seperti itu? Karena lahan terbatas. Lahan terbatas. Antara lebar jalan sempit dan lahan terbatas itu memiliki hubungan sebab akibat. Lebar jalan sempit karena lahan terbatas. Begitupun juga dengan permasalahan berikutnya. Lebar jalan sempit karena pemanfaatan sempadan jalan tidak sesuai aturan. Di sini kita akan melihat kenapa terjadi lahan terbatas atau kenapa pemanfaatan sempadan jalan tidak sesuai aturan. Kalau kita melihat dari lahan terbatas,
yaitu disebabkan karena sulitnya pembebasan lahan. Sulitnya pembebasan lahan. Karena lahan terbatas, maka sulitnya pembebasan lahan. Terjadi hubungan sebab akibat. Sulitnya pembebasan lahan disebabkan, boleh jadi disebabkan karena anggaran pembebasan lahan terbatas. Kemudian kedua, harga lahan mahal. Kemudian kita akan melihat di pemanfaatan sempadan jalan tidak sesuai aturan. Penyebabnya adalah bangunan melewati batas sempadan. Karena pemanfaatan sempadan jalan tidak sesuai aturan, maka bangunan melewati batas sempadan. Begitupun juga karena bangunan melewati batas sempadan, maka penggunaan sempadan jalan tidak sesuai aturan. Nah, itulah yang terjadi atau permasalahan yang terjadi. Kemudian dari pemanfaatan sempadan jalan yang tidak sesuai aturan boleh jadi disebabkan karena parkir tidak sesuai aturan. Karena pemanfaatan sempadan jalan tidak sesuai aturan, maka parkir tidak sesuai aturan. Terjadi hubungan sebab akibat. Nah, parkir tidak sesuai aturan disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, kesadaran parkir masyarakat rendah. Kemudian, terbatasnya lahan parkir. Dan kurangnya penertiban jalan. Ini satu permasalahan yang kompleks yang terjadi pada lebar jalan yang sempit. Kemudian kita pindah pada item kedua di kapasitas jalan yang terlampau yang tadi, yaitu volume kendaraan tidak terkendali. Kira-kira kalau kita melihat dari kondisi ini, penyebabnya ada 2 hal. Yang pertama, tidak adanya pembatasan jumlah kendaraan, dan yang kedua, kendaraan pribadi terlalu banyak. Karena volume kendaraan tidak terkendali, maka kendaraan pribadi terlalu banyak. Nah, kendaraan pribadi terlalu banyak itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, kurangnya kendaraan masyarakat menggunakan angkot. Dan kedua, transportasi massal kurang. Yang ketiga, mudahnya memperoleh kendaraan pribadi. Oleh sebab itu, dari ketiga penyebab atau permasalahan ini akan kita uraikan satu persatu. Karena kurangnya kendaraan masyarakat menggunakan angkot, maka angkot tidak nyaman. Boleh jadi dipastikan angkot tidak nyaman. Kemudian yang kedua, rute angkot tidak menjangkau semua lokasi atau titik-titik lokasi di wilayah Makassar. Kemudian yang ketiga adalah tarif kendaraan umum mahal. Terus mudahnya memperoleh kendaraan pribadi boleh jadi disebabkan karena DP pembelian kendaraan terlalu murah. Dan yang terakhir, tidak ada pembatasan penggunaan kendaraan. Demikian analisis permasalahan yang bisa kami jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kami, yaitu analisis tujuan oleh Ibu Musdalifah. Bukan analisis tujuan. Dari permasalahan yang telah ditemukan
sebelumnya dengan permasalahan utama yaitu kapasitas yang terlampaui, maka didapatkan akar permasalahan beberapa akar permasalahan yaitu tidak ada pembatasan penggunaan kendaraan bekas, DP pembelian kendaraan terlalu murah, tarif kendaraan umum mahal, rute angkot tidak menjangkau semua lokasi, angkot tidak nyaman, kurang penertiban jalan, terbatasnya lahan parkir, kesadaran parkir masyarakat rendah, penggunaan sepadan jalan tidak sesuai aturan, harga lahan mahal, dan anggaran pembebasan lahan terbatas. Nah, dilakukan analisis tujuan pada akar permasalahan dan mengunci pada tujuan di atasnya. Yang pertama yaitu akar permasalahan tidak adanya pembatasan penggunaan kendaraan bekas. Dilakukan analisis tujuan sehingga menemukan jika dilakukan pemberlakuan aturan masa pakai kendaraan, maka masalah tidak ada pembatasan penggunaan kendaraan bekas akan terselesaikan. Permasalahan kedua yaitu DP pembelian kendaraan terlalu murah. Jika dilakukan analisis tujuan dan didapatkan jika DP pembelian kendaraan tinggi, maka DP pembelian kendaraan terlalu murah akan terselesaikan. Dan dilakukan uji pada tujuan di atasnya, yaitu mudahnya memperoleh kendaraan pribadi. Dan dilakukan analisis tujuan sehingga didapatkan untuk mengatasi permasalahan mudahnya memperoleh kendaraan pribadi, yaitu tidak mudah mendapatkan kendaraan pribadi. Dilakukan uji pada dua permasalahan sebelumnya, yaitu jika pemberlakuan aturan masa pakai kendaraan dan DP pembelian kendaraan tinggi dilakukan, maka tidak mudah mendapatkan kendaraan pribadi. Setelah itu, untuk permasalahan selanjutnya, yaitu tarif kendaraan umum mahal. Dilakukan analisis tujuan sehingga menemukan jika tarif angkut terjangkau, maka permasalahan tarif angkut yang mahal akan terselesaikan. Tujuan selanjutnya yaitu rute angkot tidak menjangkau semua lokasi. Dilakukan analisis tujuan sehingga didapatkan rute angkot mudah dijangkau. Selanjutnya yaitu angkot tidak nyaman. Dilakukan analisis tujuan sehingga jika angkot tidak nyaman, maka yang dilakukan adalah menjadikan angkot nyaman digunakan. Dari tiga permasalahan ini, uji pada permasalahan di atasnya, yaitu kurangnya kendaraan masyarakat yang menggunakan angkot. Nah, untuk kurangnya kesadaran masyarakat menggunakan angkot ini, dilakukan analisis tujuan sehingga didapatkan agar minat masyarakat menggunakan angkot meningkat. Dan dilakukan uji pada tiga permasalahan sebelumnya, jika angkot nyaman digunakan, rute angkot mudah dijangkau, dan tarif angkot terjangkau, maka minat masyarakat menggunakan angkot akan meningkat. Permasalahan selanjutnya yaitu transportasi massal cukup. Transportasi massal cukup. Nah, maksud saya transportasi massal kurang, sehingga dilakukan analisis tujuan sehingga menemukan transportasi massal cukup. Nah, dari tiga permasalahan di atasnya ini didapatkan permasalahan selanjutnya yaitu kendaraan pribadi terlalu banyak. Dilakukan analisis tujuan dan mendapatkan jumlah kendaraan pribadi terbatas. Nah, dari tujuan ini dilakukan uji pada tiga permasalahan di bawahnya, yaitu jika minat masyarakat menggunakan angkot meningkat, transportasi massal cukup, dan tidak mudah mendapatkan kendaraan, maka jumlah kendaraan pribadi akan terbatas. Dan untuk permasalahan di atasnya, yaitu volume kendaraan tidak terkendali. Nah, dilakukan analisis tujuan untuk mencapai tujuan yaitu volume kendaraan menjadi terkendali. Dan dilakukan uji pada permasalahan sebelumnya, yakni jumlah kendaraan pribadi terbatas. Jika jumlah kendaraan pribadi terbatas, maka volume kendaraan akan terkendali. Dan permasalahan selanjutnya yaitu
lahan parkir terbatasnya lahan parkir. Nah, dilakukan analisis tujuan sehingga menemukan lahan parkir cukup. Setelah itu, permasalahan selanjutnya yaitu kesadaran parkir masyarakat rendah. Dilakukan analisis tujuan sehingga menemukan kesadaran parkir masyarakat meningkat. Dilakukan uji pada tujuan di atasnya yaitu permasalahannya yaitu parkir tidak sesuai dan dilakukan analisis tujuan sehingga menemukan parkir tertib. Dua permasalahan ini dilakukan uji pada tujuan di atasnya yaitu jika kesadaran parkir masyarakat meningkat dan lahan parkir cukup, maka parkir akan tertib. Selanjutnya, permasalahan selanjutnya yaitu penggunaan sempadan jalan tidak sesuai aturan. Dilakukan analisis tujuan untuk menemukan penggunaan sempadan jalan tertib. Dan diuji pada permasalahan selanjutnya itu bangunan melewati sempadan. Dilakukan analisis tujuan dan didapatkan bangunan tidak menempati sempadan. Jika diuji, penggunaan sempadan jalan tertib akan menjadikan bangunan tidak menempati sempadan jalan. Selanjutnya yaitu permasalahan selanjutnya itu anggaran pembebasan lahan terbatas. Dilakukan analisis tujuan sehingga menemukan anggaran pembebasan lahan tersedia. Diuji pada permasalahan di atasnya yaitu pembebasan lahan dapat dilakukan. Jika anggaran pembebasan lahan tersedia, maka pembebasan lahan akan dapat dilakukan. Jika pembebasan lahan dapat dilakukan, maka analisis di atasnya lagi mendapatkan lahan tersedia. Dari jika lahan tersedia dan pemanfaatan sepadan jalan tertib, maka permasalahan di atasnya akan terselesaikan yaitu lebar jalan sempit, sehingga mendapatkan pelebaran jalan dapat dilakukan. Dari dua analisis tujuan ini, yaitu pelebaran jalan dapat dilakukan dan volume kendaraan terkendali, maka permasalahan kapasitas jalan terlampau itu dapat terselesaikan. Jadi kapasitas jalan memadai. Nah, setelah dilakukan analisis tujuan tadi, maka dilakukan lagi analisis alternatif untuk penyelesaian masalah kapasitas jalan memadai. Tujuannya yaitu agar penyelesaian permasalahan ini dapat lebih ringkas sehingga tidak terlalu memakan banyak waktu ataupun anggaran. Nah, dari sini kita dapat melihat ada 4 warna alternatif, yaitu alternatif pertama pengaturan daerah pengawasan jalan di bagian alternatif yang merah, yaitu jika lahan parkir cukup, kesadaran parkir meningkat, maka parkir tertib. Jika penggunaan sempadan jalan tertib, maka bangunan dapat menempati sempadan jalan. Jika anggaran pembebasan lahan tersedia, maka pembebasan lahan dapat dilakukan dan lahan akan tersedia. Jika bangunan tidak menempati sempadan jalan dan parkir tertib, maka pemanfaatan sempadan jalan akan tertib. Dan jika lahan tersedia dan pemanfaatan sempadan jalan tertib, maka pelebaran jalan dapat dilakukan. Jika pelebaran jalan dapat dilakukan, maka kapasitas jalan dapat memadai. Alternatif kedua yaitu pada alternatif yang bertanda biru, yakni dinamai pengendalian jumlah kendaraan. Berisi pemberlakuan aturan masa pakai kendaraan
DP pembelian kendaraan, maka DP pembelian kendaraan tinggi, maka tidak mudah mendapat kendaraan pribadi. Jika tarif angkot terjangkau dan rute angkot mudah dijangkau dan angkot dapat nyaman digunakan, maka minat masyarakat menggunakan angkot meningkat. Juga transportasi massal cukup. Nah, jika minat masyarakat menggunakan angkot meningkat, transportasi massal cukup, dan tidak mudah mendapatkan kendaraan pribadi, maka jumlah kendaraan pribadi akan terbatas. Jika jumlah kendaraan pribadi terbatas, maka volume kendaraan akan terkendali dan kapasitas jalan dapat memadai. Alternatif ini dinamakan pengendalian jumlah kendaraan. Alternatif ketiga yaitu yang bertanda hijau, dinamakan penegakan regulasi. Yang dilakukan adalah lahan parkir cukup, kesadaran parkir masyarakat meningkat, maka parkir akan tertib. Jika penggunaan sempadan jalan tertib, maka bangunan tidak akan menempati sempadan jalan. Jika bangunan tidak menempati sempadan jalan dan parkir tertib, maka pemanfaatan sempadan jalan akan tertib, sehingga menjadikan kapasitas jalan dapat memadai. Alternatif yang selanjutnya yaitu alternatif 4 yang bertanda biru, yaitu peningkatan pemanfaatan transportasi umum. Yang dilakukan adalah pemberlakuan aturan masa pakai kendaraan, DP pembelian kendaraan tinggi, maka tidak mudah mendapatkan kendaraan pribadi. Jika tarif angkot terjangkau, mohon maaf, maksud saya pada alternatif berwarna kuning, yaitu alternatif peningkatan pemanfaatan transportasi umum. Nah, jika tarif angkot rendah, rute angkot mudah dijangkau, dan angkot nyaman, maka minat masyarakat menggunakan angkot meningkat. Dan dilakukan juga transportasi massal cukup, sehingga jumlah kendaraan pribadi terbatas, sehingga volume kendaraan pribadi terkendali, maka kapasitas jalan dapat memadai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penentuan kriteria, bobot, dan 4 alternatif yang telah ditentukan berdasarkan permasalahan awal, yaitu pengaturan daerah penguasaan jalan, pengendalian jumlah kendaraan, penegakan regulasi, dan peningkatan pemanfaatan transportasi umum. Dalam penentuan kriteria dilakukan metode diskusi stakeholder dengan pemahaman bahwa stakeholder memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dan pengalaman berbeda sehingga bisa memberikan masukan atau kriteria yang bisa mendukung terhadap 4 alternatif yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tabel ini kita melihat terdapat 5 kriteria yang telah ditentukan dari hasil diskusi stakeholder tersebut. Yang pertama yaitu sesuai kebutuhan penggunaan jalan. Di bobot diberikan nilai 10 karena pengguna jalan merupakan penerima manfaat pertama terhadap alternatif solusi tersebut sehingga perlu diberikan prioritas yang paling tinggi. Yang kedua yaitu respon masyarakat terhadap tindakan. Diberikan bobot moderat rendah yaitu nilai 4. Hal ini karena pada intinya respon masyarakat terhadap tindakan itu diperlukan dalam proses perencanaan partisipatif. Tetapi pada faktanya respon masyarakat cenderung tidak dipedulikan pada saat melaksanakan kegiatan atau proyek. Kebutuhan biaya proyek ini diberikan bobot yang moderat yaitu 5. Karena pemerintah walaupun memiliki sumber daya anggaran, tetapi ketika suatu kegiatan atau proyek itu tidak termasuk dalam prioritasnya, walaupun biayanya rendah, maka tidak akan dilaksanakan. Namun sebaliknya ketika proyek itu masuk pada prioritasnya, walaupun biaya rendah atau tinggi, maka itu akan dilaksanakan. Kebutuhan tenaga ahli diberikan bobot ke-8, yaitu masuk kepada bobot yang tinggi.
karena sedikitnya tenaga ahli sehingga diperlukannya tenaga teknis dari tenaga ahli itu, maka dia ditentukan kepada kriteria dengan bobot yang cenderung tinggi. Selanjutnya adalah jangka waktu pelaksanaan, diberikan bobot 9. Karena pelaksanaan kegiatan itu ditentukan dari kapan selesainya kegiatan tersebut atau kapan terlaksananya atau jadinya suatu proyek. Karena banyaknya pelaksanaan proyek yang mangkrak diakibatkan oleh waktu pelaksanaan yang molor. Baik, sekarang masuk kepada penilaian masing-masing alternatif. Yang pertama yaitu pengaturan daerah pengawasan jalan. Diberikan nilai 3. Menghasilkan 3 kali 10 menjadi 30. Hari ini karena pengaturan daerah pengawasan jalan berdampak pada kriteria pertama, itu sesuai kebutuhan penggunaan jalan. Selanjutnya, respon masyarakat terhadap tindakan diberikan angka 1. Hal ini karena respon masyarakat tersebut tidak terlalu didengarkan oleh pemerintah terhadap pengaturan daerah pengawasan jalan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu kebutuhan biaya proyek. Kebutuhan biaya proyek ini diberikan nilai angka 1 sehingga mendapatkan 5 dari hasil 1 kali 5. Artinya dalam pengaturan daerah pengawasan jalan biaya yang dibutuhkan cukup tinggi. Kebutuhan tenaga ahli. Kebutuhan tenaga ahli ini diberikan nilai 1 karena memerlukan banyak tenaga ahli, tetapi tenaga ahli ini sulit ditemukan. Selanjutnya yaitu jangka waktu pelaksanaan. Jangka waktu pelaksanaan dibutuhkan dalam pengaturan daerah pengawasan jalan ini sangat lama, sehingga diberikan nilai 1 kali 9, mendapatkan nilai 9. Lanjut kepada penilaian jumlah kendaraan. Sebagai alternatif yang kedua, berdasarkan kriteria sesuai kebutuhan pengguna jalan, maka pengendalian jumlah kendaraan ini mendapatkan nilai 2, sehingga 2 kali bobot sesuai kebutuhan pengguna jalan atau 2 kali 10 mendapatkan nilai 20. Ini artinya pengendalian ini cukup efektif dalam mengurangi kemacetan. Selanjutnya, kriteria respon masyarakat terhadap tindakan itu diberikan nilai 2 sehingga menghasilkan nilai 8. 2 kali 4 sama dengan 8. Karena masyarakat cenderung mendukung pengurangan jumlah kendaraan. Selanjutnya, kebutuhan biaya proyek itu mendapatkan nilai 3. 3 kali 5 sama dengan 15. Karena biaya yang diperlukan cenderung rendah. Kebutuhan tenaga ahli dapatkan nilai 24 dari hasil 3 kali 8. Ini memerlukan sedikit tenaga ahli. Yang selanjutnya yaitu jangka waktu pelaksanaan mendapatkan nilai 9 hasil dari 1 kali 9 karena implementasi dalam pelaksanaan ini cukup lama atau membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya adalah penegakan regulasi sebagai alternatif yang ketiga. Untuk kriteria pertama, sesuai kebutuhan pengguna jalan, itu mendapatkan nilai 2 sehingga menghasilkan 20 dari 2 kali 10. Ini regulasi ini dipandang cukup efektif dalam meningkatkan disiplin penggunaan jalan. Respon masyarakat terhadap tindakan tersebut mendapatkan nilai 3 sehingga 3 kali 4 menjadi 12. Karena masyarakat mengharapkan dukungan terhadap regulasi ini dilaksanakan secara ketat atau dilaksanakan pengawasan secara ketat. Selanjutnya adalah kebutuhan biaya proyek terhadap penegakan regulasi ini mendapatkan nilai 3 sehingga menghasilkan 3 kali 5 sama dengan 15. Ini artinya bahwa biaya yang diperlukan cenderung rendah. Selanjutnya adalah kebutuhan tenaga ahli. Kebutuhan tenaga ahli ini terhadap penegakan regulasi mendapatkan nilai 2 sehingga menghasilkan 2 kali 8 sama dengan 16. Ini memerlukan tenaga ahli tetapi tidak banyak seperti alternatif-alternatif yang lainnya. Dan jangka waktu pelaksanaan mendapatkan nilai 2, jadi menghasilkan 2 kali 9 sama dengan 18. Dibutuhkan waktu implementasi yang cukup cepat jika dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Selanjutnya adalah peningkatan pemanfaatan transportasi umum. Untuk kriteria yang pertama mendapatkan nilai 3 sehingga menghasilkan 30 karena hal ini sangat signifikan mengurangi kemacetan dan meningkatkan
kenyamanan kebutuhan pengguna jalan. Selanjutnya yaitu respon masyarakat terhadap tindakan mendapatkan nilai 3 sehingga menghasilkan 12, 3 kali 4 sama dengan 12 karena masyarakat mendukung transportasi umum yang lebih luas. Selanjutnya adalah kebutuhan biaya proyek. Kebutuhan biaya proyek mendapatkan nilai 1, artinya 1 kali 5 sama dengan 5. Karena biaya yang diperlukan cukup tinggi dalam peningkatan pemanfaatan transportasi umum. Hal ini terkait dengan kenyamanan, akses, tujuan, dan lain-lain yang berkaitan dengan peningkatan pemanfaatan transportasi umum. Selanjutnya, kebutuhan tenaga ahli mendapatkan nilai 1, sehingga mendapatkan nilai 1 kali 8 sama dengan 8. Hal ini memerlukan banyak tenaga ahli dalam peningkatan pemanfaatan transportasi umum. Selanjutnya, kriteria jangka waktu pelaksanaan mendapatkan nilai 1 menghasilkan 9 dari 1 kali 9. Karena implementasi pelaksananya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan nilai total bobot didapatkan penegakan regulasi dengan nilai 81 merupakan nilai yang tertinggi sehingga hal tersebut merupakan prioritas yang pertama, menyusul pengendalian jumlah kendaraan dengan nilai 76, dan selanjutnya adalah peningkatan pemanfaatan transportasi umum dengan nilai 64, dan terakhir adalah pengaturan dawas jatuh daerah pengawasan jalan dengan nilai 56. Jadi penegakan regulasi merupakan prioritas yang dilakukan dalam memecahkan solusi, yaitu kapasitas jalan yang terlampaui untuk menjadi kapasitas jalan yang memadai.